Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami hingga pada saat ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudi kiranya Engkau membuka hati kami, agar apa yang kami dengarkan dan kami renungkan dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi jawab Yesus, karena mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam ayat 1-9 kita mengikuti perjalanan pelayanan Yesus di Galilea dan di sekitarnya. Perjalanan Yesus melayani ada di daerah Yudea. Daerah Yudea sangat berbeda dari Galilea. Di Galilea, penduduknya jauh lebih sederhana, tetapi dalam beberapa hal keras dalam menghadapi perintah Romawi. Penduduk Yudea lebih terpelajar dan dipengaruhi suasana agamawi yang ortodoks dari bait Allah di Yerusalem. Pertentangan Yesus dengan pemuka agama di situ lebih bernuansa teologis. Isu pertama yang melibatkan Yesus dengan pemuka agama di Yudea adalah masalah perceraian. Orang Farisi yang menanyakan Yesus mengenai boleh tidaknya bercerai bukan sedang mencari kebenaran, melainkan mencobai Yesus, sehingga ia bisa mempersalahkannya. Kalau jawaban Yesus menyimpang dari Taurat,
entahlah lebih longgar atau lebih keras, maka ada bahan bagi mereka untuk membunuh Yesus. Jawab Yesus menunjukkan kepekaannya akan upaya busuk mereka, sekaligus memberikan interpretasi mendalam akan ajaran Taurat mengenai perceraian. Orang Farisi mengakui bahwa Musa tidak pernah memerintahkan perceraian, hanya mengizinkan. Hal tersebut langsung dipakai Yesus untuk menunjukkan ketegaran hati umat Tuhanlah yang membuat Musa mengizinkan perceraian. Yesus terus dengan menunjukkan maksud Allah dalam pernikahan yang dengan sendirinya menegaskan bahwa perceraian tidak pernah diperkenankan Allah. Jawaban Yesus tegas, membungkam para pemuka agama yang munafik, juga menegur keras setiap kita, anak-anak Tuhan, yang meremehkan ikatan pernikahan yang kudus. Hargailah apa yang telah Tuhan tanamkan dalam hidupmu. Pelihara dengan penuh kasih dan dengan bersandar penuh pada Allah. Bukan saja pada waktu hari Valentine, tetapi kasih kepada pasangan harus terus tumbuh dalam pertolongan Tuhan buat setiap kita. Semoga ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, tanamkanlah dalam diri kami cinta kasih akan sesama kami, agar dalam hidup kami bisa mengamalkan cinta kasih. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.